Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 8 April 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya Pendeta Murtini Yanusa dari GKJ Jatimulyo. Dan adapun tema renungan hari ini adalah memilih yang benar. Tema ini didasarkan pada bacaan kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1-15. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah bersama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun di pagi ini. Terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu, dan saat ini kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi langkah kami. Kami serahkan perenungan firman Tuhan ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Hakim-Hakim pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 yang demikian bunyinya. Abimelek menjadi raja Sikem. Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem, ke saudara-saudara ibunya, dan berkata kepada mereka dan seluruh kaum keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu diperintah oleh 70 orang, yakni semua anak Yerubbaal, atau oleh 1 orang saja? Ingatlah bahwa aku darah dagingmu." Ketika saudara-saudara ibunya menyampaikan semua perkataan itu untuk kepentingannya kepada seluruh warga kota Sikem, hati orang-orang itu condong kepada Abimelek, sebab kata mereka, "Dia saudara kita." Kemudian mereka memberikan kepada 70 keping. Saya ulangi, kemudian mereka memberikan kepadanya 70 keping uang perak dari kuil Baal Berit, dan dengan uang itu Abimelek menyewa orang luntang-lantung dan gerombolan pengacau untuk mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh 70 orang saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, di atas sebuah batu. Namun Yotam, anak bungsu Yerubbaal, luput karena ia bersembunyi. Seluruh warga kota Sikem dan warga Bet Milo berkumpul. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin, tugu di Sikem. Sindiran Yotam terhadap raja. Setelah hal itu diberitahukan kepada Yotam, ia pergi ke gunung Gerizim dan berdiri di puncaknya, lalu berseru dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu." Suatu ketika pohon-pohon pergi untuk mengurapi calon raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Namun jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan rasa manis dan buah-buahku yang baik, dan hanya melambai-lambai di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Marilah, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pokok anggur itu kepada mereka, "Bagaimana mungkin aku berhenti menghasilkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan hanya melambai-lambai di atas pohon?" Lalu kata semua pohon itu kepada semak duri, "Marilah, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Namun jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras Libanon."
Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, dari bacaan ini kita bisa menyaksikan bagaimana seorang yang bernama Abimelek, salah seorang anak dari Yerubbaal yang sangat berambisi terhadap kedudukan raja. Karena ambisinya itu, ia kemudian datang kepada kaum keluarga ibunya, dan di sana ia mempengaruhi mereka sehingga mereka bersepakat untuk mendorong Abimelek untuk menjadi raja. Nah, saudara-saudara, ini menjadi persoalan yang besar karena Abimelek bukan orang yang baik. Abimelek bukan orang yang bijaksana. Abimelek hanyalah seorang yang ambisius, yang punya ambisi besar dan menghalalkan segala cara. Diceritakan tadi bahwa ia kemudian membunuh 70 orang saudara-saudaranya, anak Yerubbaal, ayahnya, dan mereka semua menjadi tumbal untuk kedudukan dari Abimelek ini. Ini sesuatu yang mengerikan. Demi kedudukan sebagai seorang raja, dia mampu membunuh 69 saudara-saudaranya sendiri, saudara-saudara seayah, yaitu anak-anak Yerubbaal. Untungnya rencana pembunuhan itu, yang tadinya itu akan membunuh semua anak Yerubbaal, tapi pada akhirnya cuma 69, yang tadinya 70 yang mau dibunuh, tapi akhirnya hanya bisa membunuh 69. Karena anak bungsu dari Yerubbaal yang bernama Yotam itu bersembunyi. Nah, sahabat Petra yang terkasih, orang-orang Sikem itu sangat dipengaruhi oleh Abimelek ini dan saudara-saudara ibunya, kaum kerabat ibunya, yang memang mereka berambisi untuk menjadikan Abimelek menjadi raja. Ini adalah sebuah pilihan yang salah, pilihan yang tidak benar, karena orang dipilih menjadi raja bukan karena memang garis keturunannya, artinya memang putra mahkota, juga bukan karena kepandaiannya, bukan karena dipilih oleh rakyat yang melihat sesuatu yang baik dan benar, tetapi karena ambisi yang dilumuri darah. Abimelek menjadi raja dengan membunuh 69 saudara-saudara seayah. Ini sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yotam kemudian berteriak-teriak, berdiri di puncak gunung Gerisim, lalu menyerukan apa yang menjadi kegelisahannya. Dia menggambarkan bagaimana Abimelek ini bagaikan semak belukar, semak duri yang bisa menyakiti orang, tetapi yang berambisi untuk menjadi raja. Semak duri itu tidak menghasilkan apa-apa selain hanya menghasilkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena kalau orang kena durinya pasti tidak nyaman. Kalau orang kena durinya pasti menjadi tidak senang. Tetapi itulah yang digambarkan oleh Yotam tentang Abimelek yang saat itu menjadi raja. Nah, sahabat Petra yang terkasih, belajar dari sini kita diajak untuk melihat introspeksi, melihat kehidupan kita bersama. Apakah orang-orang yang dipilih menjadi raja, orang-orang yang dipilih menjadi pimpinan, itu sungguh-sungguh yang berkompeten, sungguh-sungguh yang sesuai dengan aturan, sungguh-sungguh yang sudah memang ditetapkan, disepakati bersama. Saudara, itu menjadi saringan yang pertama ketika kita harus memilih pemimpin dalam hidup kita.
bukan orang-orang yang tidak berkompeten, tapi mestinya adalah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang bisa menghasilkan karya-karya yang berguna. Kadang-kadang orang memilih pemimpin, memilih orang yang terkemuka, bukan karena kompetensinya, tetapi karena hubungan persaudaraan. Menurut saya kalau hubungan persaudaraan itu kemudian menjadikan orang bisa menjadi pemimpin atau menduduki jabatan-jabatan tertentu, itu tidak apa-apa asalkan orangnya punya kemampuan yang dibutuhkan, kemampuan yang memang diperlukan dalam posisi-posisi itu. Kalau tidak, saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, maka itu akan seperti makan buah si malakama. Dimakan mati, tidak dimakan ibu mati, gitu ya. Jadi memang ini menjadi catatan yang sangat penting, di mana kita memang harus memilih yang benar. Orang-orang Sikem yang mendeklarasikan Abimelek menjadi raja itu tidak bisa memilih yang benar karena mereka dibutakan terkait persoalan sebagai saudara. Dan mereka juga tentu berambisi untuk memiliki jabatan-jabatan di dalam kerajaan itu ketika Abimelek menjadi raja. Jadi selain mereka memilih yang salah bukan karena kompetensi dan aturan yang ada, mestinya kan putra mahkota gitu ya, atau orang tertua, anak tertua kalau aturan pada saat itu. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah yang dipilih adalah Abimelek yang adalah anak Yerubbaal dari perempuan Sunda. Jadi ini sesuatu yang sangat mengerikan. Saudara bisa bayangkan ketika sebuah kerajaan dipimpin oleh orang sekejam seperti Abimelek, kita bisa membayangkan seperti apa kerajaannya. Dan kita bisa membayangkan ketika para punggawa kerajaan adalah orang-orang saudara-saudara dari Abimelek yang duduk di jajaran pemerintahan pada saat itu, kerajaan pada saat itu, bukan berdasarkan kemampuan, tetapi karena orang-orang Abimelek yang mengusung dia menjadi raja. Kita bisa membayangkan betapa kacaunya keadaan kerajaan itu. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu saat ini kita diajak untuk memilih yang benar. Pertanyaannya, kalau memilih yang benar itu standarnya apa? Satu, memilih yang benar adalah memilih yang memang berkompeten, punya kemampuan. Jangan memilih karena saudara, jangan memilih karena kita suka, jangan memilih karena terpaksa, jangan memilih karena kita melek, menginginkan sesuatu dari orang yang kita pilih. Tapi kita diajak untuk memilih yang benar. Supaya apa? Supaya dimanapun kita berada, di kantor saudara memilih, mungkin saudara harus memilih pimpinan. Tapi kadang-kadang bukan saudara, tapi orang-orang yang memang berkompeten atau memang secara jabatan memilih. Gitu ya. Tapi kita perlu terus mendorong untuk memilih yang benar. Supaya kehidupan kita bersama itu bisa dijalankan dengan baik. Misalnya di tengah-tengah masyarakat, memilih ketua RT, ketua RW, kita harus memilih yang benar, yang baik, yang bermoral, yang bisa merangkul semuanya, bukan yang seenaknya sendiri. Dan semua itu karena kita juga tidak melek sesuatu, kita tidak mengharapkan sesuatu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diajak untuk terus bersama-sama hati-hati dalam memilih. Kalau Yotam tadi menyampaikan
dia berteriak-teriak di Gunung Gerizim. Dia menyampaikan bagaimana Abimelek itu bagaikan semak duri. Maka kita harus benar-benar berhati-hati. Saudara, saat ini di tengah-tengah kehidupan bersama di dunia internasional, kita melihat ada kekacauan di Amerika Serikat. Ada demo besar-besaran di berbagai kota di Amerika Serikat. Dan itu terjadi karena kebijakan Donald Trump yang saat ini banyak meresahkan masyarakat, tidak hanya di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia. Karena apa yang terjadi di Amerika itu sangat berdampak di tingkat nasional maupun internasional, nasional Amerika maupun internasional, terkait dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Ini mungkin sebuah pilihan yang tidak benar. Karena sebetulnya sejak dulu ini merupakan pilihan yang mungkin secara iman kita tidak tahu seperti apa Donald Trump itu, tetapi ketika melihat sepak terjangnya sejak dulu, kita bisa mengatakan, wah ini kayaknya nggak benar. Nah saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu terkait dengan pelantikan Abimelek sebagai raja, demikian juga pemilihan dan pelantikan pemimpin-pemimpin di dunia ini. Ketika memilih yang salah, maka akan mempunyai dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita bersama. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya yang bisa kita pelajari dari bacaan kita tadi, dari apa yang disampaikan oleh Yotam, kita bisa melihat bagaimana gambaran-gambaran yang ada terkait dengan pohon-pohon yang disampaikan di sini. Ada pohon zaitun, ada pohon ara, dan juga ada pohon anggur. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan bersama, terutama di jajaran pemerintahan, kadang-kadang tidak mudah untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kadang-kadang ada tawaran-tawaran untuk membayar sangat mahal sebuah jabatan. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tapi saudara-saudara, pertanyaannya adalah, apakah yang akan kita pilih? Jabatannya atau karya kita? Bagi saudara-saudara yang mungkin ASN menjadi ASN atau pegawai negeri, mungkin mengalami pergumulan ini. Menurut Alkitab kita saat ini, maka kita diajak untuk udah, gak usah jadi raja. Tetapi yang penting, jadi seperti pohon zaitun yang menghasilkan minyak yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Jadilah seperti pohon ara yang menghasilkan rasa manis dan buah-buah yang baik. Dan jadilah pohon anggur yang menyukakan hati Allah dan manusia. Dan lebih baik meskipun kita tidak punya jabatan tertentu di tengah-tengah pekerjaan kita, tetapi hasil yang kita keluarkan atau buah yang kita hasilkan itu berguna daripada kita punya jabatan tetapi ternyata kita harus jatuh dalam dosa-dosa yang lain. Karena ketika saudara membayar sejumlah uang untuk membeli dalam tanda kutip jabatan, maka pasti suka atau tidak suka pasti akan berusaha untuk mengembalikan dana yang saudara keluarkan. Jadi bacaan kita mengajarkan hari ini supaya gak usah ambisi terhadap sesuatu yang besar. Pilihlah yang benar. Memilih untuk menjadi seperti pohon zaitun, pohon ara dan pohon anggur yang tetap menghasilkan hal yang berguna dalam kehidupan bersama. Demikian saudara-saudara,
Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kiranya kita boleh memilih yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam berkat-Mu. Berkati pekerjaan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya memuliakan Tuhan. Berkati pribadi, keluarga, dan jemaat Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang sakit, agar biarlah boleh segera sembuh. Berkati kami semua sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam berkat-Mu. Demikian juga Radio Petra dan saudara-saudara kami yang melayaninya. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 8 April 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hanusa dari GKJ Jatimulyo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.